Selamat datang di 66,6 FM, tempat di mana mimpi berganti menjadi mimpi buruk dan kegelapan menceritakan cerita terdalam. Jika teman-teman ingin membaca secara langsung, silakan klik link yang ada di deskripsi. Tulisan ini berasal dari nadisafa.blogspot.com. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sehingga Anda tidak akan ketinggalan setiap episode misteri yang kami sajikan. Bagikan channel kami kepada teman-teman yang juga suka merasakan sensasi horor. Setelah bergulat dengan tugas dan ujian, hari libur datang menghampiri jiwa seseorang yang kelewat stres dan nyaris depresi ini. Selain bermalas-malasan, tugas setiap liburan semester adalah menjenguk nenek yang berada di desa. Rutinitas yang tidak boleh terlupakan sebab mama selalu bilang, walaupun nenek masih ada, kalau nenek sudah nggak ada, nanti menyesal loh nggak pernah jenguk nenek. Begitulah kalimat andalan mama, senjata yang paling ampuh untuk mengusir anaknya dari rumah. Aku, si bujang lapuk, itu panggilan yang disematkan oleh orang-orang di sekitarku. Pergi mengajak salah satu sepupuku, Iwan. Sebab status jomblo yang terus melekat dan tak pernah mau pergi ini tidak mengizinkanku untuk pergi mengunjungi nenek bersama seorang wanita yang menjadi kekasihku. Iya, aku emang tak laku-laku, puas. Seperti biasa, aku mengendarai motor untuk menempuh perjalanan dari Bogor ke Sukabumi. Terkadang aku bergantian posisi dengan Iwan yang sejak tadi menumpang dan duduk manis di jok belakang. Kadang kedua tangan tak sanggup lagi memegangi stang. Perjalanan kurang lebih dari 3 jam. Akan terasa kurang afdol jika tidak disertai badan pegal sebagai hidangan penutup saat perjalanan. Rumah nenekku ini terletak di pedalaman. Jalur aspal yang berlubang sudah akrab menjadi kawan perjalanan. Pemandangan pohon-pohon tinggi dan sawah di kanan kiri menjadi panjangan yang indah untuk sekedar cuci mata. Tidak lupa, silau cahaya matahari yang menyilau dan panas terik matahari juga setia menemani kami sepanjang perjalanan. Rumah nenek letaknya di tengah desa yang dikelilingi oleh hutan bambu. Sebelum sampai ke sana, kami harus melewati jalan kecil yang diapit dengan bambu-bambu tinggi yang berjajar seperti pagar yang menuntun jalan ke arah sebuah desa kecil. Dari matahari yang semula menyengat kulit dan membakar ubun-ubun mulai diredam daun pohon. Semilir angin sejuk membelai kulit, panas matahari tak lagi seterik sebelumnya. Suara beduk kerikil yang tergilas ban terdengar lebih nyaring sebab keadaan jalanan yang sepi tanpa orang lewat. Punten, ucap Iwan yang tiba-tiba bergumam sendiri. Ngapain lo? Pandanganku yang semula beredar nikmati pemandangan teralihkan pada Iwan yang masih berhati-hati mengendarai motor di atas jalan penuh kerikil. Numpang lewat sama penunggu sini, ya lanyet hari ini masih bersih begituan, kataku. Ya iyalah, penunggu apaan? Dulu setan. Sombong banget lo kalau ngomong protes Iwan. Mereka itu cuma makhluk gaib, nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma nakut-nakuti doang. Iwan terdiam, tak karena dia tak mau merespon ucapanku untuk menghindari perdebatan atau diam karena takut si penunggu marah. Perjalanan tetap berlanjut, kami berdua saling terdiam tak berucap. Suara knalpot mesin mengisi lenggang hutan bambu yang lebat. Cahaya matahari kembali terasa menyilaukan pandangan mata saat kami keluar dari hutan bambu. Perjalanan yang semula sepi kini semakin ramai dengan sapaan. Tadi kami berpapasan dengan warga desa yang tak pernah lupa dengan wujud kami. Sapaan mereka yang ramah seolah rindu mengalihkan perhatian kami. Roda motor terus berputar membawa kami ke sebuah halaman rumah yang luas, pohon-pohon cengkeh yang besar menjulang tinggi bagi payung yang melindungi kepala kala terik kemarau. Tanah yang kering dan debu yang berterbangan setiap kali angin berhembus adalah suasana yang sering dirindukan. Liburan semester kali ini bertepatan dengan musim kemarau. Nenek yang sedang duduk sambil mengunyah sepah di atas dipan yang terletak di teras, tersenyum melihat kedatangan kedua cucunya yang sudah semakin beranjak dewasa. Sambil mencangklong tas ransel, kami bersalaman secara bergantian. Aduh, cucu nenek datang. Dari Bogor jam berapa? Jam 12, Nek. Capek ya? Sok atuh gih, pada mandi dulu. Nanti aja, Nek. Di drama masih capek, ucapku sambil meletakkan tas ransel dan merebahkan tubuh di atas dipan, bersantai. Nenek tak berkomentar melihat aku yang rebahan beralas ransel gendut di punggung. Oh ya sudah, sok atuh Iwan dulu aja yang mandi. Ya, Nek, jawab Iwan. Manut.
Tangan nenek yang kurus menyentuh betisku, memijat kaki dari ujung sampai ke paha. Cucu nenek sudah gede gini, gimana kuliahnya? Refleks tanganku menepis tangan nenek yang memijat kaki. Terkejut sekaligus risih. Secara etika rasanya tidak sopan membiarkan orang tua memijati anaknya, apalagi di bagian kaki. Ih, jangan dipijitin gitu nek. Aku protes. Iya, pokoknya kuliahnya gitu-gitu aja nek. Nenek berhenti memijat kakiku. Mana pacar kamu? Aku mendengus dongkol. Jangan tanya pacar Indra mah gak punya pacar. Aku bangkit dari aktivitas rebahan, lalu mencangklong tas dan beranjak dari depan. Indra mau tidur aja lah, nenek mah tanya pacar mulu. Ya maaf itu Kasep, nenek menyengir sambil melontarkan kosakata nyalanan jika cucu-cucunya kesal atau geram. Aduh, tapi mandi dulu itu bunyi kotor, habis itu baru tidur. Aku sudah masuk ke dalam rumah sebelum nenek menyelesaikan kalimatnya. Dengan satu lambaian tangan, sudah cukup mengisyaratkan bahwa aku menolak, tidak mau mendengarkan, akan tetap tidur saja saat itu. Aku meletakkan tas ransel di atas lantai setibanya di kamar, lalu tanpa keraguan melompat ke atas ranjang. Beberapa kemudian, aku terlelap. Risih dan gatal, aku menggaruk lengan sambil memejamkan mata. Salahku juga tadi sebelum tidur tidak membersihkan diri terlebih dahulu. Tetapi saat ini pun aku belum mau bangun dari tidur yang menenangkan otot dan pikiran. Tubuhku berbalik terlentang, masih terlarut dalam tidur yang nyenyak. Beberapa saat, napas terasa lebih berat. Aku tersenggal, dada dan perutku nyeri seperti ada benda berat yang menindih tubuhku. Lama-kelamaan, napas makin menderu. Dengan mata yang masih terpejam, aku berusaha membalikkan tubuh untuk mengganti posisi tidur. Siapa tahu sirkulasi udara menuju paru-paru akan lebih baik. Akan tetapi, aku tidak bisa melakukan. Berat, tubuhku kaku dan lumpuh seketika. Yuan. Aku berteriak memanggil nama Iwan dalam hati. Tenggorokanku tercekat, tak bisa menyebut namanya lebih keras lagi. Panik, jangan-jangan ini saat terakhirku. Apakah aku sedang meregang nyawa? Aku membuka mata, ruangan remang. Kamar belum dinyalakan, seperti hari sudah gelap. Tak baru saja menyudahi petang atau memasuki tengah malam. Hanya ada pendal cahaya lampu yang menyalip dari kisi-kisi pintu. Membuat ruangan kamar tidak terlalu gelap gulita, aku masih bisa melirik ke arah badan yang kaku, walaupun tubuhku tak bisa bergerak. Aku termangu saat sudut mata menangkap dengan hitam dalam kegelapan. Seorang duduk persis di sebelah tubuhku, seorang perempuan berambut panjang. Nenek, tolong bantuin Indra, ucapku dalam hati. Aku berusaha menggerakkan tangan untuk menepuk bahu atau lengannya, sekadar meminta bantuan untuk membangunkanku, dan tidak bisa bergerak. Jika saja tanganku bisa bergerak, mulutku bisa berucap. Bukan Nena sudah membantuku sedari tadi, tetapi hingga aku menyadari kehadirannya, tanganku tak kunjung bergerak, sampai akhirnya sosok perempuan di sampingku itu menoleh dengan sendirinya. Aku membeliak, perutku mencelos, jantungku seolah pindah ke lambung. Seperti ada ledakan granat yang dahsyat di dalam tubuhku. Bukan, itu bukan nenek. Mataku terpaku menatap ke arah sosok itu. Bulunya, mengapa aku harus menatap tepat ke arah kedua matanya yang hitam cekung di dalam larutan kegelapan. Tenggorokanku tercekat. Aku tak bisa berteriak. Aku tak bisa bergerak, apalagi lari. Jantungku bergedup kencang, nyaris berhenti. Pertama karena terkejut, selanjutnya karena rasa takut, rasanya seperti simulasi sakaratul maut. Sosok itu hanya memandingiku, tidak mendekati atau menyakiti. Tapi tubuhku rasanya dingin sekujur tubuh, seperti diguyur rasa takut setengah mati. Wah nenek, aku berteriak meminta tolong. Tapi suara itu cuma bisa terdengar dalam benak sendiri. Tatapan mata sosok itu tajam, seperti pisau yang mampu menikam jantung hingga bisa membuatnya berhenti mendadak. Aku memejamkan mata dengan kuat, menghindari tatapannya sambil memendam rasa takut yang semakin menjalar. Beberapa saat memejamkan mata, aku merasa sentuhan lembut mirip seperti dengus nafas atau belayan rambut halus yang membelai wajahku. Suara yang merdu seperti angin yang berembus. Aku makin memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap sosok itu segera pergi. Aku yang taat beragama seketika mengingat Tuhan saat itu juga, bahkan berulang kali menyebut namanya sambil merangkai doa. Suara deru nafas, suaranya seperti orang yang nafas tersengal, jadi kuanggap itu suara hembusan nafas yang terdengar di telingaku, perlahan menjauh dan menghilang. Jantungku yang seolah beku selama beberapa detik tiba-tiba bergerak lagi, setelah ku anggap sosok itu pergi. Aku membuka mata perlahan, penasaran mata yang terbuka disambut langit-langit yang kosong. Kepalaku terangkat,
Aku melirik ke tepi kasur yang barusan diduduki oleh sesosok perempuan yang sangat mengerikan. Aku bangkit duduk di atas kasur sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Pandanganku beredar memeriksa situasi dalam remang. Tanganku terulur jauh mencari stop kontak untuk menyalakan lampu. Cahaya terang benderang menyilaukan mata. Pupil mataku beradaptasi dengan cepat menerima cahayanya. Pandanganku beredar kembali memastikan tak ada siapapun di sana. Aku termenung sejenak, lalu menghela nafas lagi. Ternyata cuma mimpi. Aku berjalan keluar dari kamar, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku mencari Iwan dan Nenek sebab di rumah terlihat sepi. Seluruh ruangan yang ada di dalam rumah aku telusuri. Tak ada tanda-tanda kehadiran manusia di sana. Aku memanggil orang-orang yang kucari, sambil mengitari seisi rumah, terus memanggil berulang kali walaupun tak kunjung disauti. Iwan, Nek. Di bawah pohon cengkih, Iwan berdiri sambil meletakkan handphone pada telinganya. Dia berdiri menghadap pada jalan, sehingga aku hanya bisa mengenali punggungnya dari baju yang masih ia kenakan sejak siang tadi. Dia sedang menelpon dengan seseorang di ujung telepon. Pasti sedang melepas rindu dengan kekasihnya yang manja. Dasar bucin, batinku setengah iri sambil beranjak pergi ke kamar mandi. Sandal lengkap berjajar di rak yang terletak dekat pintu dapur kamar mandi rumah nenek. Memang terletak agak jauh dari bangunan utama, dekat sumur dan sudah tidak terpakai lagi jaraknya dengan bangunan utama disekat oleh kebun cabai dan tomat. Alasannya agar aroma yang masakan tidak bercampur bau kamar mandi. Itu alasan yang konyol. Aku bergegas menggantung handuk dan pakaian bersih, lalu mandi, tidak lupa juga membersihkan gigi dan berdandan rapi. Kemudian mengeringkan rambut yang basah kuyup karena guyuran air dengan handuk gantung tadi. Dingin, aku tidak tahu kalau mandi pada malam hari di desa akan sedingin ini. Pakaian satu persatu aku kenakan, lalu aku berhenti sejenak saat mengambil kaos yang tergantung di belakang pintu. Rasanya seperti ada seseorang yang menyelinap dalam kamar mandi. Sebab aku merasa risih seolah ada yang memperhatikan gerak-gerikku sedari tadi. Aku menoleh perlahan, kemudian pandanganku beredar ke setiap sudut kamar mandi yang luasnya hampir setara luas kamar. Tidak ada satupun. Aku langsung mengenakan kaos dan keluar dari kamar mandi. Ya ampun, Indra! Aku terkejut karena ada dua hal. Satu, saat aku baru saja menyadari kehadirannya yang tiba-tiba berada di belakangku saat menutup akses ke dapur. Dua, seru, cenderung membentak. Kamu mandi pas maghrib begini? Ngomel nenek menurunkan intonasi suaranya. Iya, emang kenapa? Biasanya drama mandi sejam segini. Pamali, hei, jangan mandi maghrib-maghrib, ucap nenek sambil meletakkan sebuah gelas hitam di atas meja makan. Baik, nenek mah. Pamalinya teh kenapa coba? Sok jelasin, biasanya juga nggak apa-apa. Jawabku dengan santai. Jalan ke ruang tengah sambil mengeringkan rambut yang setengah kering. Kamu ya, dikasih tahu teh malah gitu. Sok weh, nanti kalau ada yang ganggu mah kapok. Ngomel nenek. Terdengar sampai ke ruang tengah. Aku melirik Iwan yang baru masuk dalam rumah dan menyambutnya. Si bucin. Udah kelar pacarannya. Pacaran apaan? Tanya Iwan datar lalu meletakkan kunci motor di atas meja. Barusan lo telepon sama pacar lo kan? Aku masih menggodanya. Apaan sih orang gua bisa antar nenek ke rumah Uwa? Ya bener aja terus tadi yang teleponan di bawah pohon tuh siapa? Jurik. Aku tak percaya dengan alibinya menyingkut pinggangnya pelan. Mana gue tahu, jawab Iwan datar lalu melewatiku. Aku menatap punggung Iwan saat dia berjalan ke dapur seperti ada yang aneh. Aku berpikir sejenak. Beberapa saat memikirkannya malah membuatku bingung. Aku mengangkat bahu tak peduli. Wan, lo masih bangun? Wan tak menjawab, dia tidur menghadap dinding. Aku tak tahu pasti dia sudah terlelap atau belum. Aku kembali memanggilnya lebih tegas untuk memastikan. Wan, Wan. Aku masih memanggilnya tanpa menyampaikan maksudku setelah memanggil namanya. Apa Sindra? Gue baru mau tidur, lo ganggu mulu. Protes Iwan sambil menoleh. Tubuhnya berbalik. Aku melihat wajahnya samar ya, tersorot benar cahaya dari kisi-kisi pintu, tersirat kesalahan di wajahnya. Beneran, lo tadi nggak teleponan di bawah pohon? Apaan dah? Telepon. Jawabnya ketus. Dia kembali menghadap ke dinding. Soalnya tadi pas maghrib, gue lihat lo di bawah pohon cengkih lagi teleponan. Iwan mengendus. Setan kali. Sutuk Iwan sembarangan. Setan. Malah lo fitak. Aku menyergah. Lagi pembahasan si Iwan tentang setan. Aku terus mengelak pembahasan itu. Padahal aslinya aku memang kepikiran. Fisik lo, gue mau tidur. Senyap.
Sekali aku melirik punggung Iwan, berharap ucapannya hanya main-main saja. Tetapi kenyataannya, Iwan benar-benar sudah terlelap. Aku memandang lurus ke atas langit-langit yang gelap. Udara malam di desa pada musim kemarau terasa begitu dingin sampai menusuk tulang. Aku berjalan menelusuri kebun belakang, sekalian menatap cakrawala yang mengaksikan. Gemerlap konstelasi bintang, daun-daun kering di tanah menggerisik dalam senyap setiap kali aku mengambil langkah. Sumur tua yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai berada di ujung sana. Lubang sumur itu tidak tertutup membuat penasaran apakah sumur itu masih berasa sumber air atau benar-benar tak berguna. Beberapa langkah aku ambil, aku berdiri di tepi sumur. Sebelum mengintip ke lubang sumur, aku menoleh ke kanan dan ke kiri, memeriksa situasi. Tak apa yang aku periksa, padahal aku tidak sedang merencanakan kejahatan. Aku mengintip ke dalam sumur itu, masih tergenang air di dalamnya. Tiba diturunkan, aku menggulur tali timah karena terlalu penasaran sebanyak apa air yang ada di dalam sana, sehingga sumur tak lagi digunakan. Aku terus mengelur tali sampai timba menyentuh permukaan air. Air sudah terciduk, siap ditarik kembali. Dengan mengerahkan seluruh tenaga lengan, aku menarik timba yang penuh dengan air. Cerita ini lanjut ke part 2.